Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, di pertemuan kelima ini kita masih bisa belajar atau masih bisa berdiskusi kembali. Dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kita harus tetap semangat belajar dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Dan alhamdulillah ya, tidak terasa di pertemuan kelima ini kita sudah menuju ke tahap terakhir atau tahap menyusun atau membuat teks eksposisi. Namun pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, jadi di pertemuan kelima ini kita sudah menuju ke tahap terakhir di mana kita akan menyusun atau akan membuat sebuah karangan teks eksposisi, di mana karangan teks eksposisi itu berisi suatu informasi-informasi atau pengetahuan yang di dalamnya bersifat faktual atau nyata yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, sebelum menjelaskan lebih lanjut, di sini Ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pertemuan kelima sekarang ini, yaitu KD 4.4, yaitu mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, di sini ada dua indikator yang akan kita pelajari. Indikator yang pertama yaitu menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan isi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur dan aspek kebahasaan. Dan indikator yang kedua yaitu memperhatikan teks eksposisi yang disusun. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pertemuan kelima ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pembelajaran teks eksposisi dengan menggunakan model discovery learning atau model pembelajaran penemuan. Siswa mampu mengonstruksi atau mampu menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan isi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum Ibu menjelaskan langkah-langkah menyusun teks eksposisi, di sini Ibu akan membahas atau akan mereview terlebih dahulu tugas salah satu siswa IPS 1, yaitu yang punyanya Salma Muslimah ya. Yang hasil tugasnya itu hampir mirip dengan teks eksposisi. Dan tugas ini itu tugas yang di pertemuan keempat ya. Dimana tugas pertemuan keempat itu Ibu memberikan dua topik untuk kalian pilih dan kalian kembangkan melalui gagasan penjelas. Dan di sini saudara Salma Muslimah memilih topik manfaat tanaman jahe dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Kalian lihat dan kalian cermati hasil tugas teman kalian ini. Nah, manfaat tanaman jahe dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari teks ini ada 4 pola teks eksposisi, yaitu ada tesis, ada argumentasi, rekomendasi, dan ada penegasan ulang. Nah, tesis. Nah, gagasan pokok di sini yang terdapat di dalam tesis di sini yaitu jahe adalah tanaman rimpang yang sangat populer. Nah, gagasan pokok ini dikembangkan secara rinci oleh saudara Salma melalui gagasan penjelas. Dan gagasan penjelas yang ditulis oleh saudara Salma di sini yaitu jahe adalah sejenis tanaman rimpang yang bisa dikatakan sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Tanaman jahe ini biasanya digunakan untuk campuran bahan masakan atau penyedap rasa alami. Selain bisa digunakan sebagai rempah-rempah, tanaman ini juga bisa mengobati beberapa penyakit seperti panas dalam, batuk, dan masih banyak lagi penyakit lainnya.
Nah, jadi dari tesis tersebut di mana menjelaskan suatu manfaat tanaman jahe, dan tanaman jahe di sini ternyata tidak hanya digunakan sebagai rempah-rempah saja, tetapi bisa juga digunakan sebagai obat tradisional seperti mengobati penyakit panas dalam, batuk, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Nah, itu adalah tesis yang ditulis atau yang disampaikan oleh saudara Salma. Nah, yang kedua yaitu argumentasi. Nah, gagasan pokok yang terdapat di dalam argumentasi di sini yaitu tanaman jahe ini biasanya yang diambil oleh manfaatnya yaitu di bagian akarnya. Nah, gagasan pokok ini dikembangkan lagi secara rinci yaitu melalui gagasan penjelas. Dan gagasan penjelas yang ditulis oleh saudara Salma di sini yaitu seperti yang diketahui bahwa tanaman jahe dimanfaatkan dengan cara diambil bagian akarnya. Maka akar rimpang inilah yang nantinya dikenal sebagai jahe yang ada di dapur kita. Secara penampakannya tanaman jahe ini dapat memiliki tinggi hingga mencapai 100 cm. Meskipun dengan ketinggian 30 cm, taman ini bisa dikatakan masih normal. Selain mengenal batangnya, penampakan lainnya yang harus diperhatikan adalah daunnya. Memiliki bentuk yang menirip yang memiliki panjang sekitar 15 hingga 23 meter dengan lebar rata-rata 8 meter hingga 15 meter. Selain batang dan daunnya, tanaman jahe ini memiliki rimpang atau bentuk akar yang menyerupai bentuk jemari mengembung dan terdapat pada ruas-ruas tengah. Nah, jadi argumentasi di sini di mana tanaman jahe ini dapat dimanfaatkan dengan cara diambil bagian akarnya. Nah, bagian akar rimpang ini bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dan tanaman jahe ini memiliki tinggi mencapai 100 meter. Meskipun ketinggian 30 meter, tanaman ini bisa dikatakan masih normal. Dan panjangnya sekitar 15 sampai 23 meter. Dan lebarnya rata-rata 8 sampai 15 meter. Nah, itu adalah argumentasi yang ditulis atau yang disampaikan oleh saudara Salma. Nah, dari argumentasi di sini sudah jelas ya bahwa di dalamnya terdapat fakta-fakta yang mendukung. Nah, itu adalah argumentasi. Dan yang ketiga yaitu ada rekomendasi. Nah, gagasan pokok yang terdapat di dalam rekomendasi di sini yaitu demi menjaga kesehatan tubuh di cuaca musim dingin ini, maka bercocok tanam tumbuhan jahe di lingkungan rumah kalian. Nah, gagasan pokok ini dikembangkan lagi secara rinci yaitu melalui gagasan penjelas. Nah, gagasan penjelas yang ditulis dan yang disampaikan oleh saudara Salma yaitu jahe bisa digolongkan sebagai bagian dari rempah-rempah tanaman yang memiliki fungsi untuk bisa mengobati beberapa penyakit ringan yang menyerang tubuh seperti batuk, panas dalam, dan masih banyak lagi jahe. Dan jahe ini sangat cocok untuk dijadikan minuman di saat musim dingin. Jahe inilah yang menyebabkan tubuh kita menjadi hangat. Itulah mengapa jahe masuk ke dalam kategori apotek hidup yang direkomendasikan untuk ditanam di pekarangan rumah warga agar mudah digunakan dan dikonsumsi secara langsung. Nah, jadi dari rekomendasi yang disarankan oleh saudara Salma di sini yaitu dengan perubahan cuaca musim dingin ini kita disarankan untuk meminum olahan dari jahe sebagai penghangat tubuh kita kala di musim hujan ini. Dan supaya mudah dicari atau sedang dibutuhkan, maka tanam tanaman jahe di pekarangan rumah kita sebanyak mungkin. Nah, itu adalah rekomendasi yang disampaikan atau yang disarankan oleh saudara Salma. Nah, yang selanjutnya yaitu penegasan ulang. Nah, gagasan pokok yang terdapat di dalam penegasan ulang di sini yaitu selain memiliki tinggi sekitar 30 meter sampai 100 meter dan panjang 15 meter sampai 23 meter, tanaman jahe ini juga memiliki rasa dominan pedas dan hangat
pada jahe disebabkan oleh senyawa keton yang bernama gingeron. Nah, gagasan pokok ini dikembangkan lagi secara rinci, yaitu melalui gagasan penjelas, yaitu untuk mendefinisikan rasa yang ada pada rempah ini. Bisa dikatakan bahwa rasa jahe di lidah manusia didominasi rasa pedas dan hangat ketika masuk ke dalam tubuh. Rasa dominan pedas dan hangat pada jahe ini muncul sebab adanya senyawa keton yang bernama gingeron dalam rempah jahe, dan terdapat 3 jenis jahe sangat populer di pasaran, yaitu jahe gajah, jahe kuning, dan jahe merah. Dari ketiga jahe tersebut memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari serta manfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, itu adalah gagasan penjelas yang ditulis atau yang disampaikan oleh saudara Salma. Nah, dari hasil tugas teman kalian ini, Ibu anggap itu sudah bisa memenuhi 4 pola yang terdapat di dalam teks eksposisi, dan isinya sudah mendukung dan baik sesuai dengan polanya masing-masing. Hanya saja ketika kalian harus memperhatikan cara penulisannya. Ada beberapa kata-kata yang masih belum menggunakan bahasa yang baku. Dan Ibu ingatkan kembali ya, ketika kalian menulis bahasa asing, itu ditulisnya di cetak miring ya. Dan ketika kalian mengembangkan keempat pola tersebut atau keempat pola teks eksposisi tersebut, kalian kembangkan secara rinci supaya lebih jelas. Dan Ibu lihat dari hasil tugas kalian, rata-rata tugas kalian itu ketika mengembangkan pola-pola tersebut hanya ditulis sebagian kalimat saja. Nah, itu kan masih kurang rinci atau masih kurang jelas. Bahkan ada siswa yang asal tulis saja tanpa memperhatikan keempat pola tersebut, tanpa membaca atau memperhatikan isi kandungan teks tersebut, sehingga jawabannya tidak sesuai atau tidak tepat. Dan ketika kalian menulis teks eksposisi, kalian harus bisa memilih kata-kata yang tepat, jangan asal-asalan saja ya. Baik, sampai di sini apakah sudah paham? Jika sudah paham, Ibu lanjutkan ya. Nah, baik, jadi di pertemuan kelima ini kita akan menyusun atau akan membuat teks eksposisi. Nah, sebelum kalian menyusun atau sebelum kalian membuat teks eksposisi, kalian harus mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah apa saja yang harus kita persiapkan ketika menyusun atau membuat teks eksposisi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah menyusun teks eksposisi yang baik dan benar. Nah, di sini ada 6 langkah-langkah ya. Yang pertama yaitu menentukan tema atau topik yang akan disajikan. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan saat membuat teks eksposisi adalah menentukan tema. Nah, di sini Ibu menyediakan beberapa tema, yaitu tentang tema wisata alam, atau tentang kuliner atau makanan, atau tentang sejarah. Nah, mengapa kalian harus memilih salah satu tema ini supaya kalian itu menjiwai tulisan yang kalian buat. Nah, adapun sifat topik-topik yang dikembangkan dalam teks eksposisi di sini yaitu yang pertama bersifat faktual. Nah, artinya sesuatu yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan yang kedua yaitu analisis atau penafsirannya objektif terhadap seperangkat fakta tersebut. Nah, itu adalah langkah yang pertama. Nah, langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan teks eksposisi. Setelah menentukan topik yang akan dibahas atau yang akan dipaparkan, maka kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada si pembaca. Nah, itu adalah langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan data yang sesuai dengan tema.
Nah, setelah menentukan tema dan tujuan penulisan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi. Bahan dapat diperoleh dari kita mengambil atau kita mengutip dari berbagai sumber, atau kita bisa langsung wawancara langsung kepada narasumber tersebut. Nah, itu adalah langkah yang ketiga. Nah, langkah yang keempat yaitu membuat kerangka teks eksposisi. Nah, sebelum membuat karangan teks eksposisi, terlebih dahulu membuat kerangkanya secara lengkap dan sistematis dan sesuai dengan struktur teks eksposisi. Nah, maksudnya di sini kalian tentukan terlebih dahulu gagasan pokok dari setiap pola teks eksposisi tersebut. Itu adalah langkah yang keempat. Dan langkah yang kelima yaitu pembahasan dengan mengembangkan kerangka teks eksposisi. Nah, setelah kerangka karangan tersusun dan sistematis, mengembangkan secara lebih lengkap lagi agar ciri-ciri teks eksposisi dapat disalurkan. Eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis, dan kembangkanlah teks secara lengkap dengan struktur atau pola teks eksposisi, yaitu tesis, argumentasi, rekomendasi, dan penegasan ulang. Nah, setelah kalian membuat kerangka teks eksposisi, baru kalian kembangkan dari setiap kerangka teks eksposisi tersebut secara rinci ya. Nah, itu adalah langkah yang kelima. Dan langkah yang keenam yaitu membuat kesimpulan. Nah, sesuai dengan tujuan menuliskan sebuah karangan teks eksposisi, maka kesimpulan juga harus sejalan, bahkan harus memperkuat tesis tersebut. Nah, itu adalah langkah-langkah membuat atau menyusun teks eksposisi yang baik dan benar. Nah, Ibu ingatkan lagi ya, ketika kalian mengembangkan kerangka teks eksposisi, maka kalian kembangkan secara rinci dan jelas ya. Setelah kalian mengembangkan teks eksposisi tersebut, baru kalian buat sebuah paragraf atau sebuah karangan teks eksposisi yang utuh. Nah, itu adalah langkah-langkah membuat teks eksposisi yang baik dan benar. Sampai di sini apakah sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa berkomentar di kolom komentar ya, atau bisa bertanya di grup WA. Baik, mungkin itu saja pertemuan kelima ini, dan mungkin di pertemuan kelima ini pertemuan terakhir dalam pembelajaran teks eksposisi ya. Dan mudah-mudahan nanti di lain hari kita bisa melakukan evaluasi selama pembelajaran teks eksposisi. Nanti kita cari waktu atau hari yang tepat ya. Baik, Ibu tutup ya pertemuan kali ini. Kalian harus tetap semangat belajar, dan Ibu ingatkan lagi ya. Jadi tugas di pertemuan kelima di sini yaitu nanti kalian membuat karangan teks eksposisi dengan topik atau tema tentang keindahan alam yang ada di Kuningan, misalnya tentang keindahan alam Waduk Dharma atau tentang keindahan alam wisata Cinsantana, dan itu masih banyak lagi ya wisata-wisata yang ada di Kuningan. Itu bisa dijadikan oleh kalian sebagai teks eksposisi, dan bisa juga tentang kuliner-kuliner atau tentang makanan-makanan yang sedang populer di zaman sekarang ya, itu banyak sekali. Atau kalian juga bisa mengambil tentang tema sejarah-sejarah. Nah, itu nanti kalian temanya itu harus sesuai dengan fakta yang ada di lingkungan kita sekarang ini ya, dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, itu adalah tugas kalian di pertemuan kelima ini. Baik, mungkin itu saja pertemuan kelima ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.